Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kelas 5A Manajemen Strategi akan membahas tentang permasalahan global atau internasional dalam manajemen strategi. Anggota kelompok kami terdiri dari Zumratul Ainiyah, Loren Maya Safira, Monika Hidayatur Rahmah, dan Sofyan Dwi Cahyo. Selanjutnya, topik pembahasan kami antara lain: pertama, definisi manajemen strategi; kedua, tugas manajemen strategi; ketiga, manfaat manajemen strategi; keempat, hal-hal penting dalam manajemen strategi; kelima, masalah global dalam manajemen strategi; keenam, implementasi manajemen strategi dalam era globalisasi; ketujuh, manajemen strategi dalam menyongsong era globalisasi. Definisi manajemen strategi. Manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang dirumuskan berdasarkan pertimbangan lingkungan internal dan atau lingkungan eksternal organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dalam jangka panjang. Tujuan tersebut berhubungan dengan keunggulan kompetitif agar dapat bertahan di tengah persaingan yang luas dan ketat. Manajemen strategi secara spesifik diarahkan untuk mengikuti perubahan lingkungan yang dinamis serta tuntutan peningkatan kinerja organisasi. Yang selanjutnya adalah tugas manajemen strategi. Manajemen strategi memiliki 9 tugas penting dalam organisasi. Yang pertama adalah merumuskan misi strategi perusahaan. Setelah kita ketahui bahwa misi merupakan suatu langkah atau kegiatan yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan visi yang ingin dicapai. Baik visi maupun misi, keduanya perlu dirumuskan secara benar dan jelas. Oleh karena itu, dalam perumusannya, ada beberapa kriteria umum yang harus dipenuhi. Yang kedua yaitu melakukan analisis lingkungan internal perusahaan. Struktur, budaya, sumber daya merupakan ruang lingkup yang ada dalam lingkungan internal perusahaan. Analisis lingkungan internal perlu dilakukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam suatu perusahaan. Untuk mengamati aspek-aspek yang ada dalam lingkungan internal tersebut, perusahaan memerlukan beberapa pendekatan, seperti pendekatan fungsional dan pendekatan teknik rantai nilai. Yang ketiga, selain menilai lingkungan internal perusahaan, juga dilakukan penilaian terhadap lingkungan eksternal perusahaan. Lingkungan eksternal merupakan lingkungan yang berada di luar organisasi, bisa mencakup lingkungan umum berupa sosial ekonomi, teknologi dan pemerintah, serta lingkungan industri seperti pelanggan, pemasok, dan pesaing internasional. Dalam analisisnya, kita akan mengacu pemahaman terhadap faktor-faktor di luar perusahaan yang berkaitan dengan munculnya kesempatan atau opportunities maupun ancaman atau threat bagi perusahaan. Yang keempat, menyesuaikan sumber daya perusahaan dengan lingkungan eksternal untuk kemudian menganalisis pilihan-pilihan yang dimiliki. Yang kelima, melakukan identifikasi terhadap pilihan yang dianggap paling menguntungkan perusahaan dengan mengevaluasi pilihan yang sesuai dengan misi perusahaan. Yang keenam, menentukan tujuan jangka panjang dan strategi utama dalam rangka merealisasikan pilihan yang telah diidentifikasi dan dianggap menguntungkan sebelumnya. Tujuan strategi tersebut dapat diterapkan dalam berbagai bidang, baik dalam produktivitas, kinerja karyawan, sumber daya fisik, pengembangan manajemen, keuangan, pemasaran, maupun hal yang berkaitan lainnya. Yang ketujuh, mengembangkan tujuan tahunan yang sesuai dengan tujuan jangka panjang dan strategi jangka pendek yang sesuai dengan strategi utama. Yang kedelapan, pengimplementasian strategi yang telah dipilih dengan memperhatikan 3 poin utama, yaitu apa yang harus dilakukan, setelah rencana strategi telah diformulasikan, siapa yang akan melaksanakannya, lalu dalam pengimplementasiannya, bagaimana SDM akan bertanggung jawab melaksanakan berbagai aspek yang diperlukan. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah melakukan evaluasi akhir mengenai proses strategi yang telah dilakukan. Dalam evaluasi strategi ini akan diperiksa kembali faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar bagi proses strategi. Juga dilakukan pengukuran kinerja dengan strategi yang berjalan untuk selanjutnya diambil langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Baik, selanjutnya manfaat manajemen strategi. Manajemen strategi memiliki beberapa manfaat yang mungkin akan diperoleh organisasi jika mereka menerapkan manajemen strategi tersebut secara akurat. Antara lain, pertama, dengan adanya manajemen strategi dapat memberikan arah jangka panjang yang jelas yang mana akan dituju oleh suatu organisasi tersebut. Kedua, dapat mendorong terciptanya suatu
sifat positif terhadap suatu perubahan dan membantu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang mungkin terjadi. Ketiga, dapat mengidentifikasikan keunggulan komparatif suatu perusahaan di dalam kawasan pesaing competition yang semakin beresiko. Keempat, dengan adanya pelaksanaan manajemen strategi akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mencegah dan meminimalisir munculnya masalah di masa yang akan datang. Kelima, mengurangi aktivitas yang berkemungkinan tumpang tindih atau overlapping. Keenam, meningkatkan kesadaran organisasi akan ancaman eksternal. Ketujuh, di dalam proses manajemen strategi memungkinkan dapat membantu organisasi mengidentifikasi apa yang ingin mereka capai dan bagaimana seharusnya organisasi dapat mencapai hasil yang mereka inginkan dan hasil yang bernilai. Kemudian hal-hal yang penting dalam manajemen strategi. Yang pertama adalah pejabat strategi. Pejabat strategi di sini adalah pihak yang mempunyai tanggung jawab atas keberhasilan suatu organisasi dan juga atas kegagalan dalam organisasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah misi perusahaan. Misi perusahaan di sini seperti yang kita ketahui, setiap perusahaan pasti mempunyai misinya masing-masing. Dan misi di sini menjadi pembeda antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya yang sejenis ya pastinya. Terus yang ketiga adalah ancaman dan peluang dari eksternal. Nah, ancaman peluang eksternal ini merupakan hal-hal yang berasal dari luar kendali perusahaan dan akan mengakibatkan pada perkembangan perusahaan di masa depan. Kemudian yang keempat adalah kelemahan dan kekuatan internal. Hal ini berasal dari dalam perusahaan itu sendiri dan dapat dikendalikan, asalkan harus ada pengidentifikasian dan pengevaluasian terhadap kekuatan dan kelemahan yang ada pada perusahaan tersebut. Kemudian yang kelima adalah tujuan jangka panjang, di mana tujuan jangka panjang di sini adalah tujuan yang dirancang untuk lebih dari 1 tahun ke depan. Nah, yang selanjutnya itu ada strategi, di mana strategi di sini adalah suatu cara yang dilalui untuk mencapai tujuan yang telah dirancangnya. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan tahunan, di mana tujuan tahunan ini adalah tujuan yang dirancang dalam kurun waktu yang sifatnya itu jangka pendek. Nah, di sini dapat diukur dengan cara konsisten, realistis, dan secara kuantitatif. Kemudian yang terakhir adalah policy. Policy di sini adalah suatu usaha yang dilalui untuk mencapai tujuan jangka pendek yang telah dirancang. Dan di sini dapat dilalui dengan adanya petunjuk-petunjuk yang diberikan, aturan-aturan yang ditetapkan, dan kemudian prosedur-prosedur yang dilalui untuk keberlangsungan suatu perusahaan dan supaya tujuan yang diinginkannya itu dapat dicapai. Kemudian, masalah global dalam manajemen strategi. Salah satu permasalahan global yang dihadapi saat ini adalah masalah perekonomian dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang ada dan terjadi hingga saat ini, maka mengakibatkan permasalahan global dalam manajemen strategi. Apabila kita membandingkan perekonomian Amerika Serikat dan India, perekonomian India jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan perekonomian Amerika Serikat. Ekonom Capital Economics, Shilan Shah mengatakan bahwa pada kuartal kedua kali ini di India adalah kuartal yang mencapai titik terendah dalam perekonomian India. Kemudian, pada adanya pandemi COVID-19 ini menjadikan pukulan tambahan bagi perekonomian India. Selain itu, Amerika Serikat juga mengalami dampak karena adanya pandemi COVID-19 ini sama seperti negara-negara lainnya. Akan tetapi, Amerika Serikat mampu dengan cepat memulihkan keadaannya. Sebagai buktinya adalah produk domestik bruto Amerika Serikat mampu mencapai 6,5% secara tahunan dan mencapai lebih tinggi 0,2% pada kuartal pertama sebelum pandemi. Kemudian tingkat konsumsi juga melampaui ekspektasi pemerintahan Amerika Serikat, yaitu mampu mencapai 11,8%. Nah, apabila kita melihat dari kejadian tersebut, perekonomian Amerika Serikat dapat lebih cepat pulih dikarenakan manajemen strategi yang diterapkan jauh lebih tepat apabila dibandingkan dengan manajemen strategi yang diterapkan oleh India.
Dan yang menjadi pedoman di situasi saat ini adalah mengenai kebijakan. Suatu kebijakan menjadi pedoman dalam pelaksanaan manajemen strategi. Maka, supaya pelaksanaan ataupun perencanaan manajemen strategi harus diikuti juga dengan adanya pedoman dalam pelaksanaannya, yaitu kebijakan pemerintah ataupun kebijakan perusahaan yang tepat. Yang selanjutnya adalah implementasi manajemen strategi dalam era globalisasi. Era globalisasi merupakan era di mana tidak ada batas lagi antara dunia ini, dalam artian kita dapat melakukan berbagai kegiatan di semua bidang termasuk bisnis tanpa adanya jarak sebagai hambatan. Dalam menghadapi ekonomi global ini, perusahaan harus mampu bersaing dengan perencanaan strategi tertentu jika ingin berhasil dalam pasar global. Keputusan strategi sangat dipengaruhi oleh pertimbangan global praktis sehingga batas-batas negara diabaikan. Agar keputusan strategi yang diambil dapat berjalan optimal dan sesuai antara lingkungan dengan kemampuan yang dimiliki perusahaan, maka diperlukan manajemen strategi dalam pengambilan keputusan strategi tersebut. Beberapa manajemen strategi dalam menyongsong era globalisasi. Yang pertama, persaingan global dengan lini yang luas. Yang kedua, fokus global. Yang ketiga, fokus nasional. 4. Celah atau ceruk yang terlindungi. 5. Analisis lingkungan eksternal. Yang keenam, analisis lingkungan internal. Yang ketujuh, strategi tingkat bisnis. 8. Strategi tingkat perusahaan. 9. Strategi akuisisi dan restrukturasi akuisisi. 10. Strategi internasional. Dan yang terakhir, strategi kepemimpinan. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat dan see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.